Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Riana membuka matanya dan langsung memijit pelipisnya yang terasa begitu pusing. Aroma bunga lili yang tercium di indera penciumannya membuatnya tersadar dan langsung membuka matanya dengan cepat. Dek. Riana menatap ke arah sekitarnya, di mana dirinya yang sudah berada di dalam kamarnya sendiri. Ia sangat ingat dengan jelas bahwa tadi dirinya berada di makam. Lalu mengapa kini ia sudah berada di rumah, di dalam kamarnya sendiri? Bagaimana bisa? Gumam Riana dalam hati. Riana bangkit dari tempat tidurnya. Ia beranjak menuju kamar mandi dan berniat ingin mandi agar tubuhnya terasa lebih fresh. Setelah usai, ia pun bergegas keluar kamar, menuruni tangga dan berjalan menuju meja makan, di mana sang ibu sudah berada di sana untuk menyiapkan makan malam. "Kakak sudah bangun?" tanya seorang laki-laki remaja kecil yang tengah menikmati makan malamnya. "Ryan, tadi lihat kakak pulang nggak?" tanya Riana yang menjawab pertanyaan dengan Ryan dengan pertanyaan kembali. "Lihat," jawabnya sambil menyuapkan buah ke mulutnya. "Kakak pulang sama siapa?" tanya Riana langsung mengerutkan dahinya. "Maksudku, kakak..." Seketika itu juga Ryan langsung menghela nafasnya dengan berat. "Kakak itu pulang udah kayak orang mabuk, kelimpungan gitu, terus langsung masuk kamar," jawab Ryan seketika membuat Riana terdiam. "Kakak nggak minum alkohol sampai mabuk kan?" tanya Ryan lagi dengan sedikit berbisik di telinga kakaknya. "Plak, sembarangan aja kalau ngomong," jawab Riana kesal sambil memberikan sebuah geplakan indah di bahu adiknya. "Sakit ih kakak," pekik Ryan mengusap bahunya dengan bibir yang mengerucut sebal. "Lagian kakak pulang kayak gitu. Ya wajar kalau Ryan mikir kakak minum sampai mabok," imbuhnya lagi berdecak. "Ini apaan sih? Siapa yang minum sampai mabuk? Tanya Mam Nasya begitu lembut sambil membawa sebuah piring berisi makanan ke meja makan. "Ini Mam, tadi tuh Kak Riana Dengan cepat Riana langsung membungkam mulut Ryan dengan tangannya. "Nggak ada Mam, jangan dengerin Ryan, dia bohong. Dia udah ngantuk jadi ngelindur," ucap Riana sedikit panik dan langsung menatap tajam pada adiknya. Sudah, Ryan, kamu itu jangan makan buah terus. Sebentar lagi Dedi kalian pulang," ujar Mam Nasya, lalu ia berjalan menjauh dari meja makan menuju kamarnya untuk membersihkan badan karena baru selesai memasak. Sejak dulu memang Mam Nasya yang turun tangan sendiri dalam hal makanan untuk keluarganya. Terkecuali saat dirinya sedang sakit, barulah ia akan meminta tolong kepada pekerja untuk memasak. Namun jika dirinya sehat, ia sendiri yang memasak. Tapi ngomong-ngomong, Raihan di mana?" tanya Riana saat baru tersadar ketidakhadiran salah satu adiknya. "Entahlah, kayaknya masih di kamar. Itu anak lagi puber," jawab Ryan sambil memasukkan buah lagi ke dalam mulut. "Puber? Astaga, kalian itu masih bocil, masih tuyul, jangan ngaco deh," ucap Riana berdecak dan menggelengkan kepalanya. "Ryan udah gede ya, udah kelas 3, Raihan tuh yang masih bocil," sahut Ryan kembali mendengus dan cemberut kesal. "Lagian nih ya, dulu Kak Raka juga suka sama Kak Riana dari masih tuyul, masih bocil juga. Jadi jangan ngatain bocil kalau sendirinya juga suka-sukaan pas masih bocil," imbuh Ryan seketika membuat Riana terdiam. Raka, satu nama yang disebut oleh adiknya, mampu membuat dadanya langsung berdesir hebat. Bagaimana kabar laki-laki itu sekarang?
Sejak ia mengusirnya saat itu, ia benar-benar menghilang dan sudah hampir 1 bulan ia tidak mendengar kabarnya lagi. "Apakah kamu benar akan melepaskanku?" gumam Riana dalam hatinya dengan tiba-tiba. Seperti yang dikatakan oleh Raka, hari ini dirinya dan juga Rian akan benar-benar kembali ke rumah kosong yang akan mereka beli. Lagi dan lagi, saat mereka memasuki kawasan halaman tersebut, keduanya langsung terdiam saat disambut oleh suara teriakan seseorang dari dalam rumah. "Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih?" tanya Rian tanpa melirik ke arah Raka, karena kini tatapan matanya terus tertuju pada sebuah bangunan megah namun terbengkalai di depannya. "Apakah rumah ini dihuni?" gumam Raka balas bertanya. "Aku rasa begitu, tapi kenapa dijual? Dan di sana jelas tertulis bahwa rumah ini sudah kosong selama 13 tahun. Potong Raka dengan cepat sambil berpikir. Keduanya benar-benar sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam rumah tersebut. "Apakah sebelumnya kau pernah kemari?" tanya Rian yang kini menatap ke arah Raka. Raka pun langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku baru kemari bersamamu waktu itu." Seketika itu juga, Rian langsung menghela nafasnya dengan berat. "Seharusnya sebelum kemari kau survei dulu. Selain menghubungi nomor yang ada di iklan, kau juga harus memastikan kawasan di sini terlebih dulu." "Aku menunggu kamu. Anggap saja waktu kita baru datang itu sudah termasuk survei pertama," kata Raka tetap tidak mau disalahkan. Saat keduanya tengah berdebat tentang wilayah sekitar rumah tersebut, tiba-tiba keduanya kembali dikejutkan dengan adanya suara teriakan yang lebih melengking dari sebelumnya. "Ah!" "Astaga!" pekik Raka langsung beringsut mundur dan bersembunyi di belakang Rian. "Fix, ini manusia, bukan setan. Rumah ini ada penghuninya," gumam Raka pelan seperti orang takut. "Aku rasa juga begitu. Bagaimana kalau kita masuk?" ujar Rian mengerutkan dahinya dan terus menatap ke arah pintu utama yang ada di rumah itu. "Gila kamu, ini udah sore, sebentar lagi malam. Jangan ngaco kamu, Yan," pekik Raka menolak dengan keras usul dari Rian. "Daripada penasaran, toh orang-orang sini juga tidak ada yang peduli. Bagaimana jika ternyata yang di dalam itu adalah korban penculikan?" kata Rian seketika membuat Raka terdiam. "Anggap saja itu orang gila. Udahlah, kita balik aja. Kita cari tempat lain aja. Ayo," ajak Raka dan segera menggandeng tangan Rian dan mengajaknya pergi. "Kita masuk," ucap Rian bergantian menarik tangan Raka dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. "Enggak, Yan, aku nggak mau. Lepasin aku, Yan. Lepas!" pekik Raka menahan berat tubuhnya agar Rian tidak kuat untuk menariknya. "Sit!" umpat Rian langsung menghempaskan tangan Raka. "Bisa diem gak sih? Kenapa malah jadi seolah aku mau perkosa kamu?" imbuh Rian berdecak dengan begitu kesal. Bagaimana tidak jika Raka malah berteriak seperti itu, membuatnya merasa seperti seorang pemaksa yang akan mengajak korbannya untuk memasuki rumah kosong untuk melakukan kejahatan. Habisnya kamu begitu. Udah ayo balik aja," kata Raka masih menolak untuk masuk ke dalam rumah. "Sedang apa kalian?" seru seseorang dari arah belakang seketika membuat langkah kaki Rian terhenti. Kedua laki-laki itu langsung membalik badan dan menatap pada seorang laki-laki paruh baya yang memiliki tampang sedikit menyeramkan.
bertubuh kekar berotot dengan kumis tebal serta rambut yang gondrong, dan jangan lupakan dengan tatapan matanya yang begitu tajam seolah hendak menerkam Raka dan Rian.